Gua Sunyaragi adalah peninggalan Kesultanan Cirebon yang dibangun pada abad ke-17 hingga ke-18 Masehi. Gua Sunyaragi ini sebetulnya merupakan taman air ya, atau kalau dalam bahasa kekiniannya itu kolam renang lah begitu. Cuma kolam renang itu kan dulu kan hanya raja-raja saja yang punya kolam renang, nggak kayak zaman sekarang kan begitu. Memang secara tampilan gua atau taman air Sunyaragi ini di dalamnya ini memang ada beberapa bangunannya, yaitu beberapa bangunan air terjun buatan yang dibuat dari batu karang gitu. Namun karena di dalam komplek bangunan tersebut itu banyak gua-gua buatan atau lubang-lubang yang menyerupai lubang-lubang begitu, maka taman air ini atau taman sari ini oleh masyarakat Cirebon itu lebih populer disebut sebagai goa daripada sebagai taman sari begitu. Sejarah terbentuknya Goa Sunyaragi dimulai ketika Pangeran Karangrangen mempunyai ide menjadikan tempat menyepinya para Sultan Cirebon yang sudah ada sejak lama menjadi lebih indah. Nah, tempat tersebut ketika selesai dibangun nantinya dinamai Sunyaragi. Jadi artinya Sunyaragi, Taman Sunyaragi itu dahulu sebelum zamannya Pangeran Karangrangen itu sudah ada, jadi sudah digunakan oleh Sultan-Sultan Cirebon sebelumnya sebagai tempat menyepi, karena memang di daerah itu konon dahulunya itu ada danau, itu ada satu danau itu. Danau itu dikelilingi hutan yang lebat, jadi Sultan-Sultan Cirebon dahulu juga memang sering menyepi atau sering di situ gitu. Nah, Pangeran Karangrangen ini mempunyai ide agar tempat itu dijadikan tempat yang privat begitu, tempat khusus untuk raja gitu. Jadi dibangun kolam renang atau dibangun taman sari gitu. Jadi idenya Pangeran Karangrangen. Adapun mengenai istilah Sunyaragi ini berasal dari dua kata, yaitu kata sunya dan kata ragi. Sunya maksudnya sunyi atau tempat menyepi, sementara ragi bermaksud badan atau raga. Dengan demikian, tempat tersebut itu mempunyai maksud tempat menyepi begitu, tempat untuk menyepi, tapi menyepinya para raja kan begitu. Arsitektur Gua Sunyaragi ini dipercayai diarsitekturi sendiri oleh Pangeran Karangrangen. Jadi Pangeran Karangrangen ini nama lainnya ini Pangeran Arya Cirebon ya pemirsa. Jadi beliau ini anak kedua dari Sultan Kesepuan pertama. Jadi beliau ini anak kedua Sultan Kesepuan pertama dari permaisurinya. Jadi Sultan Kesepuan pertama itu punya anak putra mahkota yang nantinya jadi Sultan Kesepuan II itu. Kemudian dia itu punya adik, nah adiknya itu ya Pangeran Karangrangen itu. Jadi beliau ini bukan putra mahkota begitu. Menurut naskah Mertasinga, Pangeran Karangrangen atau Arya Cirebon ini membangun Gua Sunyaragi pada tahun 1696 Masehi. Jadi pada tahun itu pangeran itu membuatnya. Dan taman air ini pemirsa di zamannya itu sebagai taman air terbesar di Pulau Jawa ya.
taman air terbesar di Pulau Jawa begitu. Adapun mengenai pendanaan Gua Sunyaragi, karena sifatnya sebagai taman terbesar begitu di Pulau Jawa, bentuknya terbesar, jelas pendanaannya ini banyak ya, artinya memerlukan duit yang banyak. Dari mana Pangeran Karangrangen ini mendapat banyak duit? Ya selain dari kekayaan pribadinya, kekayaan keluarganya atau kekayaan keluarga keraton, beliau juga memperoleh pendanaannya itu melalui bantuan daripada pengusaha Cina Cirebon. Jadi beliau dapat bantuan dari para pengusaha Cina Cirebon yang kaya-kaya begitu. Kebetulan kan beliau kan akrab dengan para pengusaha itu. Menurut naskah Mertasinga bahwa pengusaha Cina Cirebon yang membantu pendanaan adalah orang-orang Cina yang dahulunya dibantu oleh Kesultanan Cirebon. Mereka itu sebelumnya adalah orang-orang Cina pelarian dari Rembang, dari Jawa, daerah Jawa Tengah, dari Rembang. Jadi dahulu itu mereka lari karena pada tahun 1670 itu di wilayah Kesultanan Mataram itu sedang meletus pemberontakan Trunojoyo itu, pemberontakan yang nantinya menggulingkan Amangkurat I itu. Karena wilayah Mataram, kekuasaan Mataram di Jawa bagian tengah sana itu kan sedang tidak kondusif. Nah orang-orang Cina ini kabur ke Cirebon, karena Cirebon itu kan waktu itu kan wilayah yang damai ya. Nah di Cirebon itu para pengusaha yang lari itu kan dilindungi oleh Cirebon, bahkan diberi tempat tinggal dan tempat usaha. Nah kebanyakan di antara Cina-Cina Rembang itu sukses gitu. Nah makanya ketika pemerintah Kesultanan Cirebon, dalam hal ini Kesultanan Kasepuhan, punya hajat membangun taman, mereka dengan sukarela berbondong-bondong membantu pendanaannya sebagai wujud terima kasih kan begitu. Masa setelahnya, yaitu ketika Kesultanan Kasepuhan Cirebon diperintah oleh Sultan Matangaji, Cirebon ini atau Gua Sunyaragi ini pernah dibombardir Belanda, jadi pernah diserbu Belanda begitu. Sebab pada zaman itu Cirebon yang sudah menjadi vasal Belanda sejak Sultan Kasepuhan I itu, oleh Sultan Matangaji ini ingin merdeka begitulah gampangannya, atau ingin lepas dari Belanda, sehingga Sultan Matangaji dengan diam-diam itu memupuk kekuatan dan memupuk kekuatan dan banyak membuat senjata di Sunyaragi. Jadi Sunyaragi ini kan karena sepi, jadi dimanfaatkan oleh Sultan Matangaji sebagai basis atau sebagai bunker pembuatan senjata dan pelatihan tentara dalam persiapan menumpas Belanda dari Cirebon. Tapi rencana ini rupanya itu dibocorkan oleh pengkhianat, jadi oleh keluarga keraton sendiri dibocorkan. Karena bocor ya akhirnya Sunyaragi itu diserbu begitu. Selepas peristiwa itu Sunyaragi itu mulanya terbengkalai ya. Jadi mulai terbengkalai itu ya pada zaman itu, pada waktu itu. Zaman selanjutnya kondisi Gua Sunyaragi makin terbengkalai lagi setelah kondisi Cirebon berubah ya. Artinya danau yang ada di lingkungan Sunyaragi itu sudah mengering, hutan-hutannya sudah habis,
Jadi ya sisa-sisanya itu ya hingga sekarang itu sebagaimana yang kita lihat itu, jadinya sekarang ya seperti ini Sunyaragi itu. Kini Sunyaragi dijadikan sebagai cagar budaya ya pemirsa, peninggalan cagar budaya. Jadi kalau Anda ingin mengunjungi Taman Sunyaragi ini atau Gua Sunyaragi ini, Anda datang saja, itu letaknya itu di pinggir jalan, dekat dengan Jalan Perjuangan sebelum terminal ya, dekat sekali. Tarifnya cuma Rp10.000 saja, murah. Demikian saja penjelasan dari Bung PI. Semoga penjelasan tentang sejarah Gua Sunyaragi ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.